bisnis. Kelola itu dengan cepat, baik, dan strategis. Itu namanya lead bisnis. Kalau cuma pokoknya ngalir, itu bukan lead bisnis. Jadi lead bisnis itu akan terjadi kalau kita kuasai pekerjaan kita dan rawat jalan. Kira-kira yang suka menghambat yang mana? Pasien kok lama ada di rumah sakit, kenapa? Farmasi, nah itu di mana-mana saya sudah dengar. Bagian farmasi yang sebelah mana? Saya sudah lihat itu tempatnya Pak Teguh ya sama di Cempaka Putih. Nunggunya paling lama. Saya berobat di Cempaka Putih. Jangan-jangan udah diobati sembuh, udah disuntik sembuh, karena nunggu bocor sakit lagi. Gimana nih? Itu yang namanya lead your business. Caranya orang berobat itu setengah capek. Nggak ngerti caranya gimana. Teman-teman di farmasi harus lebih praktik. Ini nggak cuma di sini. Tuntutan ini termasuk di Cempaka Putih. Saya lagi mikir, Pak, saya lihat di Cempaka Putih, materialnya banyak sampai berdiri-berdiri. Oh, benar itu 15 menit. Setelah 15 menit, kok nggak datang? Berikutnya, gimana sih janji 15 menit nggak terjadi? Masalah itu kita, maka yang namanya lead your business ini jangan menunggu pasien, keluarga pasien kecewa. Kalau sudah kecewa, nggak bisa pilih tempat. Pengen kita ada pasiennya. Kalau ada perubahan yang akan terjadi, nggak usah dibaca ya, kamu melupakan saja. Nah, jadi kita bicara tentang latar belakang rumah sakit, ya. Jadi ada adaptasi rumah sakit, ya. Bagaimana kebutuhan rumah sakit untuk beradaptasi terhadap perubahan. Yang pertama adalah tentang pilar TSKM. Ya, TSKM. Ya, itu kita harus tahu dulu, ya. Inisiatif pemerintah untuk reformasi kesehatan. Dan di situ nanti ada keberlanjutan operasional. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dr. Budi bagaimana rumah sakit harus selalu beradaptasi dengan segala macam perubahan. Siap atau tidak, kita harus lakukan. Kalau tidak, kita ditinggal. Nah, itu sendiri. Jadi kita akan bahas 10 menit tentang bagaimana positioning RSID Sukabumi. Ini adalah arah kebijakan itu. Ada beberapa yang akan kita fokuskan. Karakteristiknya, fokusnya perubahan dan tantangan. Ya. Jadi kita bicara karakteristik kinesis bisnis yang nanti akan berubah menjadi kinesis. Kalau saya memahami dari Prof yang saya belajar, itu mereka juga belum tahu. Ya. Jadi masih tahu isi-isi, nunggu nanti di akhir Oktober akan berpikir. Ya. Layanan dan integrasi, KRIS, yang terakhir RSD 194 menjadi 180. 180, nambahnya hampir 18. Masya Allah. Bisa apa ya? Berarti kemarin ruangannya besar-besar. Karena ada bangunan baru. Mayoritas rumah sakit dengan adanya kebijakan KRIS, jumlah kamar beranak akan minimal dipertahankan. Ya, KRIS kan akan insya Allah menurut informasi akan di 31 Desember. Tapi potensi untuk dia juga masih ada. Ya, karena tarifnya belum beres. Nah, lanjut lagi ke RSD kita. Ya, nanti kita sedikit paparan dari layanan di Singapura masuk ke mana? Dasar, media, utama, paripurna. Dasarnya berapa? Medianya berapa?
kita cukup ajar nggak dalam menghadapi perubahan ini? Ya, pasti. Apakah kita nanti mau dibantu pemerintah? Ya akan ada. Kita udah punya rumah sakit swasta murni. Ya. Nah, ini adalah evaluasi, kemudian juga ada asistensi atau konsultasi, kemudian juga ada koordinasi rapat-rapat dengan para bapak medis. Terlaksana juga ada cepat yang belum terlaksana. Jadi penambahan bed dari satu lapangan mungkin bisa terlengkap. Kemudian kesadaran dari berdasar untuk swasta murni yang kayak kita begini modelnya masih 40 masih dimaafin gitu. Tapi se-RSIJ Group sudah rata 38 ya rata-rata ya. Nah ini artinya terlihat masih kurang produktif pegawainya. Artinya kalau seandainya revenue kita bisa lebih tingkatkan lagi, otomatis sampainya akan turun secara otomatis. Kalau ini kita naikin sampai pendapatannya. Kemudian EBITDA ini juga di 10% kita ada penghematan di sini ya, harus penghematan. Kris yang ada di rumah sakitnya. Oh, masalah baru lagi nih. Tapi jangan berkecil hati ya. Insya Allah kita bisa. Ya, kita harus ikutin aja. Ya, ikutin aja regulasi. Kerja sama siapa, jual borong, gitu ya istilahnya ya. Seperti itu. Izin seperti siap. Nah kemudian metodenya kita harus diskusi dengan RUMA dengan semua layanan di rumah sakit, tidak termutilasi, artinya tidak separuh-separuh, semuanya sudah the whole completely dengan menggunakan RUMA. Satu sehat sudah terkoneksi ya. Clinical pathway tadi yang Pak Teguh sampaikan itu penting banget ya. Kemudian ERP itu satu semacam digital atau sistem yang mewakili semua yang ada di rumah sakit. Kayak misalnya para anak hukumnya mau pakai sistem, kemudian dari TV, SITB, kemudian dari HIV, SIHA, dari apa lagi? Dari wabarakatuh. mau ikut nonton juga. Asik. Jadi acara ini terima kasih ya direksi dan penjajaran panitia yang akan menyelenggarakan mengenai definisi. Jadi mungkin pesan saya ini kita semua ambil hikmah atau ambil manfaat atau pesan-pesan yang disampaikan oleh para direktur panitia ya. Di mana intinya kita pendapatan harus lebih tinggi ya daripada pengeluaran itu, sehingga kita mendapatkan nilai sahur. Entah itu dari revenue ya, entah itu dari pelayanan lain ya. Nah mungkin ada inovasi lain yang bisa meningkatkan revenue saya lawan jalan. Mungkin ada pendapatan lain ya, sewa, coding dan sebagainya. Nah mungkin untuk pelayanan lawan jalan kita mungkin kunjungannya lebih tinggi. Itu pesan saya sih supaya kita dan untuk supporting membantu para revenue ya, para pelayanan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari mewakili Ranap, semoga harapan ke depannya apa yang seperti yang sudah kita susun, kita rencanakan untuk ke depannya untuk mencapai apa yang kita targetkan, semoga dapat terlaksana semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya selama mengikuti bisnis review ini, menurut saya ini merupakan acara yang sangat bermanfaat, di mana dengan adanya kegiatan hari ini kita bisa mereview balik selama 6 bulan ini apa saja yang telah kita lakukan, apakah sesuai dengan rencana kita yang awalnya kita rencanakan, dan dengan seperti itu kedepannya setelah mengikuti acara ini kita bisa menyusun kembali atau mereview kembali apa yang harus kita perbaiki, dan dengan kedepannya dengan harapan di akhir nanti kita bisa mencapai apa yang telah kita targetkan di awal. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa ya Kak Negara. Kegiatan pada hari ini benar-benar halo.
because we have to go home early ya. Oke, saya pribadi merasa pada hari akan hingga kegiatan ini beyond of my expectation, gitu ya. Tadi saya pikir kegiatannya ordinary aja gitu ya. Ternyata ini luar biasa. Saya lihat perhatikan satu persatu yang sekali sini terlihat ya energinya itu terasa gitu bahwa kegiatan ini insya Allah akan berdampak pada Bapak Ibu sekalian untuk 6 bulan ke depan. Saya nggak banyak-banyak, cuma merecap sedikit karena kan sudah banyak sekali narasumber, para direksi, para manajer sudah menyampaikan hasil evaluasi dan what to do di 3 bulan ke depan. Jadi saya menyampaikan teman-teman silahkan laksanakan apa yang telah kita sudah sepakati bersama, itu aja ya. Jadi apa yang sudah disampaikan para manajer tadi itu adalah sebuah janji yang akan dilaksanakan bersama timnya, kemudian koordinasi ditingkatkan supaya hasilnya bisa menjadi maksimal. Udah gitu aja, karena tadi diwakili oleh para peserta yang testimoninya di akhir tadi sudah cukup mewakili apa yang saya sampaikan di akhir ini. Terima kasih. Sebelum saya akhiri dengan wassalamualaikum, saya akan membacakan pantun. Karena tadi saya belum kasih pantun ya. Kemudian saya minta ditemani oleh 2 orang direksi, coba bacakan. Saya minta dibantu juga nih disampaikan pantun juga. Yang pertama saya, yang kedua Bu Devi ya nanti. Kasih cakapnya ya. Tapi yang itu udah cakap lagi. Artinya gitu ya. Siap-siap ya. Belum. Jalan-jalan ke Kelapa Gading. Mampir sebentar beli pepaya. Artinya ya. Mid-year review kita closing. Siap melaju di semester kedua. Devi, lanjut Pak Devi. Setengah tahun telah kita lewati dengan kerja keras penuh arti. Mari satukan visi dan aksi agar RSUD Sukapura makin berseri. Yang ketiga, terima kasih atas sinergi dan dedikasi untuk pelayanan yang semakin berkualitas. Kita pulang dengan semangat beraksi, wujudkan rumah sakit Islami yang tuntas dan karena sudah ada